kisah Yairus dan Yesus. Saat malam telah tiba, Tina dan keluarganya melakukan doa bersama sebelum tidur. Malam itu, ayah yang memimpin doa. Bapa di sorga, kami sekeluarga sangat bersyukur karena Tuhan menolong kami menjalani hari ini. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepada Tina, anak kami tersayang. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tinaku sayang, diminum ya obatnya, supaya Tina cepat sembuh dari batuk itu. Tina gak suka dengan rasa obatnya, Ayah. Pahit. Tina, kalau Tina nggak minum obat, nanti Tina makin sakit. Diminum ya nak. Ayah gak asik. Tina gak suka. Tina, sini deh. Kenapa wajahnya muram begitu? Ayah nggak sayang Tina, Bu. Ayah memaksa Tina untuk minum obat yang pahit ini, Bu. Kan rasanya nggak enak, Bu. Sayang, Ibu mau cerita sesuatu sebelum Tina tidur. Sini. Jadi, di sebuah kota bernama Galilea, kota itu banyak penduduknya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada juga yang sakit. Saat itu ada banyak penyakit yang belum ditemukan obatnya, karena teknologi di kota itu belum secanggih kota kita. Di kota itu ada seorang anak perempuan yang usianya 12 tahun. Anak itu memiliki seorang ayah yang sangat sayang padanya. Ayahnya bernama Yairus. Yairus seringkali melayani jemaat di Galilea karena ia adalah seorang kepala rumah ibadah. Suatu hari, Yairus sangat sedih karena putrinya yang berumur 12 tahun itu jatuh sakit. Putrinya sangat sakit parah. Yairus pun berlari-lari ke sana kemari mencari orang-orang yang dikenal bisa menyembuhkan putrinya yang sangat ia sayangi. Suatu ketika, ia mendengar kabar kalau ada seorang yang hebat, yang baik, dan yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Ia adalah Yesus. Yesus sangat terkenal di kota Galilea. Kala itu, Yesus dikenal sebagai guru yang ramah dan bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Mendengar kabar tentang Yesus, Yairus berlari sambil terengah-engah mencari-cari di mana Yesus berada. Itu Yesus. Aku harus melakukan segala cara untuk menerobos orang banyak ini. Yairus berjuang untuk bisa sampai di depan Yesus karena ada banyak orang berkerumun di dekat Yesus. Yairus tidak menyerah demi putri yang ia sayangi. Ia sujud di depan Yesus dan memohon agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan putrinya. Yesus yang baik hati pun menolong Yairus. Namun mereka harus berjuang bersama keluar dari kerumunan orang banyak itu. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari kumpulan orang-orang itu. Yesus dan Yairus pun berjalan menuju rumah Yairus. Sesampainya di dekat rumah, datanglah seseorang berkata kepada Yairus, "Putrimu sudah meninggal. Sudahlah, jangan menyusahkan Yesus." Yairus pun sangat sedih. Ia pun tidak sempat menatap putrinya untuk terakhir kalinya karena ia sedang mencari Yesus. Namun Yesus berkata,
jangan takut. Percayalah padaku, putrimu akan sembuh." Sesampainya di rumah Yairus, semua orang menangis. Namun Yesus berkata, "Hei, jangan menangis. Anak ini tidak meninggal, ia hanya tidur." Kemudian Yesus memegang tangan anak perempuan itu dan berkata, "Hai anakku, bangunlah." Maka anak Yairus itu pun terbangun dan bangkit berdiri. Yairus sangat bersuka cita dan memeluk putrinya. Yairus sangat bahagia karena anaknya hidup dan sembuh kembali. Yesus melihat anak perempuan itu dan berkata, "Berilah dia makan." Yesus sangat peduli dan mengasihi Yairus serta anaknya. Akhirnya Yairus dan putrinya menjalani hari-hari dengan bahagia. Wah, Yairus sangat sayang pada anaknya ya, Bu. Apapun dia lakukan agar anaknya sembuh kembali. Iya, Tina pintar sekali. Ketika ayah meminta Tina minum obat, juga sama. Ayah sedih melihat Tina menahan rasa sakit karena batuk. Iya, Bu, benar sekali. Sekarang Tina tahu kalau ayah meminta Tina minum obat karena ayah sayang sama Tina. Akhirnya Tina meminta maaf dan memeluk ayahnya sebelum Tina dan keluarganya tidur. Sejak saat itu, Tina selalu mengingatkan ayah dan ibunya untuk tetap jaga kesehatan, karena Tina juga sedih melihat ayah dan ibu sakit. Adik-adik di rumah juga jaga kesehatan ya, makan yang teratur dan minum air yang cukup. Eits, jangan lupa sayur dan buahnya dimakan ya. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.